Selamat malam semuanya. Shalom. Baik, kalau bisa mendengar suara saya dengan jelas, saya akan sharekan materinya. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan untuk mohon pimpinan hikmat dari Roh Kudus untuk pemberitaan firman malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, untuk mendengar sebagian dari pemberitaan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami hormat, tunduk, taat, patuh, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Dan biarlah Roh Kudus menolong setiap kami selama acara pemberitaan firman ini ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, di mana Injil, pemberitaan firman disampaikan, setan pasti tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu kami mohon Engkau kuatkan setiap kami dalam menghadapi segala macam godaan ya Tuhan. Termasuk konsentrasi, hati, pikiran, juga koneksi internet, dan seluruh fasilitas yang kami pakai. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami dan memberkati pemberitaan firman pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan firman Tuhan. Kita persiapkan dari Kisah Para Rasul, pasal 8, ayat 14 sampai 25. Kisah Para Rasul, pasal 8, ayat 14 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 25. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telat seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan berbicara tentang pelayanan ya, malam hari ini kita akan belajar bahwa kuasa Allah, karunia-karunia Allah itu tidak untuk diperjualbelikan. Kalau kita merenungkan dalam pelayanan kita, apa yang menjadi motivasi kita atau motivasi saudara dalam melayani? Apakah sungguh-sungguh karena cinta Tuhan atau yang lain? Uang, harta, kekayaan, popularitas atau apa? Kuasa Allah sekali lagi tidak untuk diperjualbelikan. Kuasa Allah itu tergantung kasih karunia-Nya kepada siapa ia berkenan memberikannya. Dan jika saudara berpikir atau ada yang berpikir bahwa hal-hal spiritual, hal-hal rohani bisa saudara beli dengan uang saudara, bertobatlah. Kita melihat di sini bahwa Rasul Petrus, Rasul Yohanes diutus ke tanah Samaria. Mengutus kedua rasul ini, kalau kita melihat, adalah misi yang sangat-sangat penting. Jadi kita melihat di sini bahwa Rasul Petrus maupun Rasul Yohanes di sini jelas sama kedudukannya dengan sama seperti rasul-rasul yang lainnya. Jadi meski mereka dianggap sebagai soko guru bersama dengan Yakobus, mereka juga siap untuk diutus oleh rasul-rasul yang lain. Tidak menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain. Kalau kita melihat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 tadi,
mereka anggap Petrus tidak lebih dari diri mereka sendiri. Jadi sama, posisi Rasul Petrus, Rasul Yohanes sama dengan rasul-rasul yang lainnya. Aplikasinya apa? Jangan pernah menganggap diri kita lebih dari pelayan Tuhan yang lain. Belajarlah untuk merendahkan diri. Dan bersukacitalah jika saudara diutus. Karena itu adalah suatu kehormatan saudara menjadi duta Injil. Kita melihat di sini betapa cukup cepat respon para rasul setelah mendengar kabar bahwa tanah Samaria sudah mendengar Injil, sudah menerima Injil. Jadi respon terhadap daerah lain yang sudah mendengar Injil. Saat mereka mendengar daerah lain menerima firman Allah, dan inilah yang seharusnya kita juga bersama-sama lakukan. Seharusnya kita sukacita. Jadi mereka ke sana bukan sekedar untuk membuktikan, tetapi untuk makin menguatkan dan meneguhkan iman jemaat yang baru di sana. Di mana ada pertobatan, semestinya seluruh jemaat atau tubuh Kristus ikut bersukacita. Dan makin hari makin saling terus menguatkan. Kita lihat di sini bahwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang adalah termasuk soko guru, meski demikian mereka siap sedia untuk diutus. Dan biasanya seorang leader, seorang pemimpin, itu adalah yang mengutus. Tapi luar biasa kita bisa belajar malam hari ini, bahwa para rasul, soko guru itu, Yohanes dan Rasul Petrus, mereka mau diutus. Dan mereka mau menerima tugas tersebut. Apakah saudara siap untuk membantu mendukung pelayanan pengabaran Injil? Termasuk di saat masa-masa sulit, masa-masa pandemik seperti saat ini. Kita melihat di situ bahwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes bersaksi memberitakan firman Allah. Bersaksi dan memberitakan firman Allah kepada Simon dan jemaat di sana. Simon yang dimaksud di sini adalah Simon si tukang sihir. Dan ini yang dilakukan oleh kedua rasul. Bukan pelayanan yang hura-hura atau plesir tanpa tujuan yang jelas. Jadi misi itu akan mirip seperti tor atau plesir. Kalau tidak ada penjangkauan, kalau tidak ada pekabaran Injil, kalau tidak ada pemuridan yang sampai berlipat ganda di sana. Sampai orang-orang yang ada di sana bisa melakukan seperti yang kita lakukan. Kita bisa melihat di sini bahwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengerjakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Dan mereka melakukannya di Samaria untuk membantu dan memperkuat uluran tangan kepada Filipus. Para pelayan di sebuah pos pelayanan yang lebih tinggi dan yang unggul di dalam karunia-karunia dan anugerah harus membantu orang-orang di lingkungan yang lebih rendah untuk mewujudkan suatu pelayanan yang lebih baik, yang baru dimulai, yang baru dirintis di tanah Samaria. Kita melihat di sini bahwa mereka dikirim agar mereka bisa lebih mengkonfirmasikan pengajaran yang telah diberitakan oleh Filipus di antara orang-orang Samaria. Naik. Dan dengan otoritas kerasulan, mereka melakukan itu. Sehingga mereka bisa melihat bagaimana pengajaran di tanah Samaria itu. Setelah pemberitaan Injil selesai, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Harus terus dipantau apakah pengajarannya di sana sudah benar atau apakah sudah tunduk pada kitab suci. Ini yang paling penting. Jadi perlu terus dibimbing, perlu terus diarahkan dengan pengajaran yang benar. Dan karena itu Rasul Petrus dan Yohanes datang ke sana. Agar bisa juga melawan berbagai macam pengajaran yang palsu dan sesat. Di samping terus untuk menguatkan iman jemaat yang masih baru di tanah Samaria tersebut. Kita sekarang melihat tanah Samaria. Samaria adalah suatu tempat di mana penduduknya merupakan blasteran atau kawin campur ya. Hasil dari kawin campur antara orang Israel asli dengan non-Israel.
Keturunan ini yang sering diejek, sering dibully oleh orang Israel. Oleh orang Israel asli maksudnya. Karena mereka tidak termasuk di dalam golongan kaum Israel murni. Sedangkan orang-orang Samaria sendiri juga menuntut agar identitas mereka juga diakui. Terlebih lagi saat mereka sudah mendengar Injil dan percaya kepada Kristus. Orang cenderung memperhatikan kekristenan atau Kristen keturunannya ketimbang kemurnian pengajarannya yang membawa orang pada iman yang teguh di dalam Kristus. Kita melihat di sini betapa pentingnya visitasi atau kunjungan dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Yohanes maupun Rasul Petrus. Supaya di sana terus ada pertobatan di tanah Samaria tersebut. Dan makin hari supaya makin meluas. Meski suatu tempat sudah mendengar Injil, tetap perlu terus dikunjungi, terus dibimbing, diarahkan, dimentoring, dan dimuridkan, dan terus diberitakan Injil agar iman jemaat di sana terus bertumbuh, terus berakar kuat dan berbuah. Dan ini yang menjadi misi dari kedua rasul ini. Injil memang sudah ditebarkan. Karena itu perlu didoakan secara khusus supaya Roh Kudus turun atas orang-orang Samaria ini. Pernahkah saudara mendoakan secara khusus jemaat atau orang yang pernah saudara kunjungi dan sampaikan Injil kepada mereka di sana? Atau saudara mungkin mengunjunginya lagi, atau mengutus orang yang saudara percayai untuk melihat bagaimana kondisi jemaat atau orang tersebut saat ini. Beranikah saudara rela berkorban, melayani dengan biaya sendiri, merintis, memulai pelayanan sendiri, daripada menunggu pelayanan yang datang. Dan ini sering kali terjadi pada mahasiswa yang baru lulus ya. Saudara yang harus membuat atau membuka pelayanan sendiri terlebih dahulu. Korbankan waktu saudara 1-2 tahun dulu total bagi Tuhan setelah saudara lulus. Ya, jangan buru-buru menikah, khususnya untuk yang perempuan. Nah, kita melihat di sini mereka berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Betapa pentingnya pertumbuhan Roh Kudus, petobat-petobat baru yang ada di sana. Butuh untuk terus didoakan agar imannya terus bertumbuh, makin kuat, makin hari makin kuat, makin berakar di dalam Kristus. Nah, kalau kita lihat pohon itu ya, tidak akan mudah tumbang kalau diterjang angin, kalau akarnya itu kuat ke dalam. Dikatakan di situ bahwa Roh Kudus belum turun atas orang-orang Samaria. Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus? Dikatakan di situ Roh Kudus turun. Berarti dia datang, pribadi Roh Kudus itu, pribadi Allah Tritunggal itu, datang dari surga. Dan ungkapan turun di situ diterapkan pada pengaruhnya yang menunjukkan kecepatan dan kedatangannya yang mendadak untuk orang-orang yang ada di Samaria. Roh Kudus penting untuk memimpin, untuk menghibur, untuk menolong, dan memberi hikmat setiap orang percaya. Supaya tidak sia-sia. Jadi supaya tidak sia-sia, suatu baptisan itu harus dengan kasih karunia dan memiliki semua kekuatan yang berasal dari Roh Kudus. Rasul Paulus mengatakan bahwa pencucian kita adalah karya Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Air yang digunakan dalam baptisan adalah tanda darah Kristus. Dan di sini Petrus berkata, itulah roh yang dengannya kita dibasuh dengan darah Kristus. Jadi Allah memperbarui kita agar kita dapat menjadi anak-anaknya. Roh Kudus akan selalu menjadi yang memerintah
dan pengatur langkah setiap orang percaya. Jadi ini penting, yang harus kita ingat di dalam kita melayani dimanapun kita berada. Jadi kita melihat di sini ada penumpangan tangan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Penumpangan tangan yang diikuti doa-doa. Jadi kalau kita melihat, sebenarnya bukan kedua rasul ini yang penting. Tetapi Allah yang tetap menjadi satu-satunya pemberi anugerah dan membagikan hal yang sama sesuai dengan kehendak-Nya. Itu yang jauh lebih penting. Jadi bukan pribadi kedua rasulnya, tetapi pribadi Allah sendiri. Itu yang jauh lebih penting. Karunia-karunia Allah di dalam Kristus, sekali lagi tidak dapat diperjualbelikan. Juga bukan untuk dipamer-pamerkan. Allah bukanlah jin lampu Aladin yang mudah diperintah-perintah oleh manusia yang berdosa. Jadi kita lihat di sini, bagaimana Simon si tukang sihir itu menawarkan sejumlah uang setelah melihat pemberian Roh Kudus yang disertai dengan penumpangan tangan oleh kedua rasul ini. Ada suatu ambisi untuk mendapatkan hormat dan kuasa demi keuntungan pribadi. Jadi Simon si tukang sihir ini juga ingin beroleh kuasa Roh Kudus itu dengan menawarkan uang kepada para rasul. Dan kalau kita melihat di bagian ini, kita bersyukur. Bagusnya para rasul itu tidak mata duitan, saudara. Kalau kita melihat ada begitu banyak fenomena-fenomena zaman milenial ini, hamba-hamba Tuhan yang dikatakan oleh jemaat-jemaat awam sebagai hamba Tuhan yang glamor, mata duitan, borju, dan sebagainya. Nah, saya berharap saudara-saudara tidak demikian ya. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mempermainkan firman Tuhan sebenarnya untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, popularitas, dan sebagainya. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 3, firman Tuhan katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak-Nya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan ini banyak sekali yang terjadi di banyak gereja. Fenomena yang seperti ini. Kita melihat, ini saya mengkontraskan ya, Simon Petrus versus Simon tukang sihir. Simon si tukang sihir ini menawarkan membeli anugerah Allah dengan sejumlah uang. Nah, banyak pelayan Tuhan yang motivasinya adalah uang. Itu bisa membeli segalanya. Simon si tukang sihir ini berambisi untuk mendapatkan kehormatan dari seorang rasul. Dia lebih berkeinginan untuk mendapatkan kehormatan bagi dirinya sendiri daripada berbuat baik kepada orang lain. Nah, apakah kita juga berambisi ingin bisa melakukan yang sama seperti hamba Tuhan yang lain, yang kelihatannya diberkati, yang kelihatannya diberi kuasa yang lebih besar, mempunyai dampak dan pengaruh yang luas? Ambisi kita itu adalah hanya untuk kemuliaan Kristus ataukah untuk diri sendiri? Itu yang harus kita renungkan pada malam hari ini. Sekali lagi kita melihat Petrus mengecam Simon. Simon si tukang sihir ingin kuasa seperti Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Dan Rasul Petrus di sini menunjukkan kejahatannya. Orang yang cinta kebenaran tidak akan sungkan mengecam kejahatan orang lain meski itu baru ada di dalam pikiran mereka.
Dan Petrus menunjukkan kepadanya kejahatan dari Simon. Yang seolah-olah bisa membeli pengampunan dosa. Seolah-olah bisa membeli karunia Roh Kudus dan hidup yang kekal. Dan ini adalah semacam suatu kesalahan yang terkutuk. Ini benar-benar kesalahan yang fatal. Dan karena itu, Rasul Petrus mengecam keras. Jangan pernah berpikir bahwa kekristenan adalah barang dagangan atau perdagangan yang bisa kita jalani di dunia ini. Dan juga jangan mempunyai motivasi untuk cari untung di dalam pelayanan. Kalau saudara ingin cari untung di dalam pelayanan, bayangkan kalau Tuhan Allah kita juga hitung-hitungan kepada kita. Kalau saudara ingin cari untung, sebaiknya saudara jadi pedagang. Kita lihat bagaimana di sini Rasul Petrus mengecam uang dan Simon. Dikatakan di situ, binasalah uangmu bersama dengan engkau. Saudara yang terkasih, ini adalah dasar ekspresi kengerian dan kemarahan Petrus yang luar biasa terhadap tawaran Simon. Uang itu seolah-olah tak ada nilainya bagi Rasul Petrus. Dan biarkan uangmu itu membawa kehancuran. Dikatakan di sana lebih lanjut bahwa Simon juga akan binasa dan segera menuju kehancuran. Apa yang Allah sendiri berikan sebagai penguasa yang seolah-olah bisa dibeli, itu yang dikecam oleh Rasul Petrus. Berpikir untuk mencoba membeli apa yang tak ternilai harganya dengan emas yang tak berharga. Bagaimana kita bisa membayar harga kepada Allah? Tidak bisa, saudara. Langit, bumi, alam semesta ini milik Dia. Uang yang dari emas itu juga ciptaan Tuhan. Bagaimana itu bisa membeli kuasa Allah? Ada banyak yang berusaha membeli anugerah Allah. Saya memberikan contoh. Beberapa orang misalnya melakukannya dengan sedekah, dengan doa yang panjang-panjang. Beberapa yang lainnya dengan cara penebusan dan puasa. Beberapa lagi dengan mencoba untuk membuat hati mereka sendiri lebih baik. Positive thinking dan sebagainya. Dan dengan kebenaran diri sendiri. Dan beberapa lagi yang lainnya dengan penyesalan yang tiada hentinya. Dengan linangan air mata. Saudara-saudara, semua ini tidak akan bisa membeli untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada banyak kasus orang yang memiliki uang, kuasa, dan jabatan, seolah-olah merasa bisa membeli segala-galanya. Tapi tidak dengan karunia kuasa anugerah Allah. Kalau saudara adalah, misalnya ada yang menjadi donatur gereja, persekutuan, atau bahkan seminari, yang mempunyai pemikiran demikian, bertobatlah. Hendaknya hati kita harus lurus di hadapan Allah. Hati yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, yang berdampak. Bukan karena uang, tetapi hati yang lurus di hadapan Allah, di dalam Kristus. Hati yang dibereskan di hadapan Allah. Itu yang Petrus nyatakan kepada Simon. Saudara yang terkasih, Rasul Petrus menyerukan pertobatan. Kapan terakhir kali saudara berkhotbah ataupun melayani di gereja yang menyerukan pertobatan? Rasul Petrus dan Rasul Yohanes tidak peduli dengan uang Simon si tukang sihir. Tetapi kedua rasul ini lebih peduli pada jiwa Simon yang belum bertobat itu ketimbang uang yang bisa membantu memperlancar pelayan para rasul. Perhatikan saudara. Simon ini juga ikut kemana-mana di dalam pelayanan. Tapi ia dikecam pada saat ia mempunyai motivasi yang tidak lurus di hadapan Tuhan. Simon Petrus melawan Simon tukang sihir. Ya, namanya sama-sama ada Simonnya ya. Simon tukang sihir meminta Rasul Petrus berdoa untuknya. Karena memang dirinya belum mempunyai iman, saudara-saudara.
Simon si tukang sihir ini belum bisa berdoa karena belum percaya. Jadi saudara-saudara jangan buru-buru meminta orang yang baru bertobat, yang baru percaya Yesus untuk berdoa, bersaksi. Terlebih-lebih lagi diminta untuk berkhotbah di mana-mana sebelum tahu persis bagaimana iman percayanya kepada Yesus. Jangan pernah meminta orang yang belum percaya untuk berdoa. Karena dia belum tahu bagaimana cara berdoa yang benar. Dan doa yang tidak dilandasi dengan iman yang benar, itu tidak akan ada gunanya. Nah di sini Rasul Petrus dan Rasul Yohanes bersaksi dan memberitakan Injil ke banyak kampung. Jadi waktu dia kembali ke Yerusalem, mereka memberitakan Injil ke banyak kampung. Jadi saudara-saudara, suatu pelayanan misi itu bukan hanya sekedar plesir ataupun tamasya, hura-hura ya. Tidak, saudara-saudara. Ada pekabaran Injil di sana. Jadi sekali lagi, pelayanan misi tanpa pekabaran Injil sampai dengan pemuritan, bahkan yang berlipat ganda, itu lebih lagi mirip atau sama seperti saudara sekedar tamasya, plesir, ataupun mungkin berlibur biasa. Jadi tidak hanya di kota besar atau kota-kota yang utama. Dikatakan di situ, tetapi juga di desa-desa kecil. Mereka yang menerima kuasa harus melakukannya. Jadi sebagai orang yang percaya, kita mesti harus melakukannya, keluar. Bukan jago kandang. Misalnya hanya diam di gereja saja. Tidak pernah pergi keluar untuk PI, untuk penjangkauan, untuk mengerjakan pemuritan. Perhatikan di sini bahwa Diaken Filipus sudah melayani dahulu di sana dan menghargai apa yang sudah dibuka oleh rekan sekerja Allah dan soko guru yang diutus ke sana untuk makin meneguhkan pelayanan itu di sana. Agar ada kesatuan hati antara jemaat lama dan baru, termasuk berbagi pengalaman pelayanan, karena kedua rasul ini pernah mengalami pelayanan yang langsung bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, bagi yang sudah senior di dalam pelayanan, apakah itu pendeta, pastor, penginjil, atau pelayan lainnya, jangan pelit saudara-saudara untuk berbagi kepada yang junior. Baik di dalam pengalaman, atau berbagi asam garam pelayanan, ataupun share karakter di dalam ilmu untuk menghadapi berbagai macam kesulitan, kesukaran di dalam pelayanan. Bagikan itu. Karena itu tidak ada di dalam buku manapun. Saudara, mari kita merespon. Peduli terhadap daerah lain. Bersaksi, memberitakan firman, berdoa untuk tempat lain agar mereka menerima Injil. Agar terus di dalam bimbingan Roh Kudus. Mari menggunakan uang kita, harta kita, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk memuliakan Tuhan, untuk mendukung pelayanan. Tidak berpikir pelayanan dengan motivasi jiwa dagang. Mendapat anugerah cuma-cuma, mari kita salurkan juga cuma-cuma. Saudara yang diberi berkat lebih, mari kita berbagi. Khususnya di era pandemi seperti ini. Di mana ada begitu banyak pelayan hamba Tuhan yang terkena dampak dari pandemi corona seperti ini. Supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya ucapan syukur bergema di mana-mana. Maukah saudara diutus Tuhan kemanapun dia berkenan untuk mengutus saudara dan menyambutnya dengan sukacita? Tuhan memberkati saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur untuk firman pada malam hari ini. Bapa, kami sadar bahwa seringkali ya Tuhan kami di dalam melayani ada kesombongan. Baik itu kesombongan iman, kesombongan rohani, kesombongan akan apa yang sudah kami kerjakan, yang sudah kami lakukan. Bahkan kami seringkali menganggap kalau tidak ada kami, maka pelayanan tidak berjalan. Tuhan, kami mohon ampunan-Mu. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus pada malam hari ini menguatkan kami untuk setia kepadamu, untuk melayani bukan karena popularitas, bukan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, tetapi semata-mata karena cinta Tuhan.
Dan kami boleh melakukannya itu dengan giat, dengan semangat, dengan sukacita. Kiranya Roh Kudus menguatkan setiap kami pada malam hari ini, ya Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh keluarga kami, ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi saluran berkat buat mereka. Berkati juga seluruh yang hadir pada malam hari ini, ya Tuhan. Kau lawat satu persatu. Dan biarlah Roh-Mu bekerja kepada mereka, melawat mereka, dan Kau menggerakkan kemana mereka akan Kau utus. Dan apa yang harus mereka kerjakan di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.